Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita hidup di masa di mana banyak wanita-wanita yang diidolakan oleh kaum wanita, yang dijadikan panutan oleh mereka adalah para wanita yang tidak mengantarkan ke surga. Tapi mereka adalah wanita-wanita yang membangkitkan syahwat, yang menebarkan fitnah dan merusak generasi masa depan. Tapi apa hendak dikata? Iblis sejak dari awal dia dikutuk dan diperkenankan baginya untuk menyesatkan umat manusia. Iblis bersumpah dengan sekuat tenaganya dia akan menyesatkan semua manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menceritakan bagaimana sikap syaitan terhadap perempuan yang keluar dari rumahnya. Istashrafaha syaitan. Kalau ada perempuan yang keluar dari rumahnya, maka syaitan memandang dari jarak yang jauh ya. Dia pandang ini perempuan. Dia mungkin membaca bagaimana wanita ini mungkinkah digunakan menjadi perangkap oleh iblis. Kalau mungkin, maka dengan sekuat tenaga iblis akan memanfaatkan. Karena kurangnya wanita-wanita panutan di masa kini. Yang ada yang kita tahu adalah contoh Miss Universe. Kemudian ada lagi di Indonesia, ada Putri Indonesia, mungkin di setiap daerah dimunculkan wanita-wanita seperti itu. Yang kalau dilihat, apa sih yang menyebabkan dia menjadi wanita, menjadi Putri Indonesia? Itu yang kadang-kala perlu menjadi pikiran kita bersama. Kita lupa bahwasanya Allah telah memberikan contoh wanita-wanita yang mulia. Di antaranya yang akan kita bahas hari ini, yaitu salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab bintu Jahsh. Kita tahu nggak? Istri-istri Nabi itu adalah ibunda kita. Ibu kita. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 6. Di surat Al-Ahzab ayat 6. Silahkan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Makanya terkadang tatkala Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis, disebutkan an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari ibunda orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, beliau juga ummul mu'minin, Zainab, semua istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuh. Sehingga di ayat 53 dari surat Al-Ahzab, Allah menjelaskan bahwasanya tidak boleh buat orang-orang beriman untuk menikahi istri-istri Nabi setelah meninggalnya Rasul SAW. Karena sejatinya istri-istri Nabi di dunia adalah istri-istri beliau di akhir. Dan kita tahu bahwasanya wanita itu bersama suami terakhirnya. Ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi di dunia adalah istri-istri Nabi di akhir. Di sini bantahan terhadap orang-orang Syiah, Rafidhah, yang mengklaim bahwasanya Aisyah, Diana mau ngomong tentang tuduhan mereka itu satu hal yang sangat keji. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ucapan-ucapan yang menyimpang dari agama. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya, di atas sunnah Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam. Siapa Zainab ini jemaah? Kalau bicara namanya Zainab, ada yang mengatakan bahwa nama asalnya adalah Barrah yang kemudian dirubah menjadi Zainab. Zainab bintu Jahsh bin Riyab bin Asad bin Khuzaimah. Dia itu putrinya bibi Nabi. Berarti Zainab sama Nabi ini sepupu. Bibi Nabi yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu nama Zainab. Dia Quraisyiyah. Kalau dilihat dari nasab ibunya Hashimiyah. Apa sih arti nama Zainab sebenarnya? Karena Nabi SAW punya istri dua namanya Zainab. Punya putri namanya Zainab. Ternyata Zainab itu salah satu pohon yang indah dipandang, wangi aromanya. Zainab.
Jadi berharap orang yang punya putri namanya Zainab enak dipandang dan menyenangkan untuk dicium aromanya. Satu hal yang indah, jemaah. Ahibati fillah, sebelum menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi menikah dengan Zainab sebagai seorang janda. Zainab ini dulunya adalah istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah salah satu sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Bahkan dikatakan Zaid bin Harithah ini orang yang pertama masuk Islam dari kalangan mawali, dari kalangan budak. Itu Zaid bin Harithah. Dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari kalangan laki-laki Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Harithah dulunya adalah budak yang dihadiahkan oleh Hakim bin Hizam kepada bibinya Khadijah binti Khuwailid. Oleh Nabi SAW, Zaid ini diberikan, oleh Khadijah, Zaid ini diberikan kepada Nabi SAW. Dan sama Nabi diangkat jadi anak. Jadi, secara tradisi dan budaya bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mengadopsi anak itu dirubah namanya. Nasab dia itu dimasukkan kepada nasab yang mengadopsi. Kalau Z itu anak yang mengadopsi, namanya Z itu bin Harithah. Karena anak mengadopsi dia, maka namanya jadi Zaid bin Syafiq. Sebagaimana yang terjadi, Zaid bin Harithah namanya berubah menjadi Zaid bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Namun, ini mungkin yang sering disebut kearifan lokal. Tradisi dan budaya yang turun-temurun diyakini oleh masyarakat kadang-kala dianggap itu kearifan lokal. Islam itu mengakomodir, melestarikan kearifan lokal. Tapi kalau kearifan yang dianggap arif itu bertentangan dengan agamanya, dengan agama, maka ditolak. Sebagaimana ini kearifan lokal budaya bangsa Arab dulu, itu ditolak. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 4. Apa kata Allah? Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Barakallahu fikum. Makanya Allah benar-benar secara tegas mengatakan bahwasanya anak-anak angkat kalian itu bukan anak kandung kalian. Itu omongan kalian. Wallah yaqulul haq. Dan Allah mengatakan yang benar. Benar. Itu bukan anak. Tidak ada darahmu di situ. Tidak lahir dari rahim istrimu. Dan tidak ada nasab yang bersambung dari dia kepadamu. Maka Allah katakan anak-anak angkat yang dulu dipanggil sebagai anak kandung, itu nggak ada lagi.
Ahibati fillah, bagaimana proses pernikahan Zaid dengan Zainab bintu Jahsh? Disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang meminang Zainab untuk Zaid bin Harithah, yang notabene-nya dulu anak angkat yang nasabnya jadi Zaid bin Muhammad. Lalu nggak ada udah, namanya Zaid bin Harithah. Zainab wanita Quraisyiyah. Dan kita tahu di bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam, mereka berbangga-banggaan dengan nasab mereka. Ada kasta di antara mereka. Bagaimana pandangan mereka kepada kasta yang rendah? Nggak mungkin lah kasta yang rendah itu menikah dengan kasta yang tinggi. Namun setelah datangnya Islam, perbedaan nasab, perbedaan suku, perbedaan qabilah, itu semua hanya dalam rangka ta'aruf, saling mengenal. Ketika dikatakan, antum dari mana? Oh, saya orang Madura. Antum, oh saya orang Jawa. Antum, saya orang Sunda. Bukan untuk berbangga-banggaan, hanya untuk mengenalkan diri. Antum dari qabilah fulan. Anda ditanya, Ustaz dari mana? Anda dari keluarga bahasa lama. Fulan, oh dari keluarga Bawazir. Fulan dari keluarga umpamanya Al-Kathiri. Di bangsa Arab ada marga-marga itu. Tapi bukan untuk berbangga-bangga. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan suku-suku dan bangsa-bangsa itu hanya untuk apa? Lita'arafu, hanya untuk saling mengenal. Untuk memudahkan diri ketika mengenalkan. Engkau dari mana? Engkau siapa? Fulan bin Fulan bin Fulan. Oh iya. Hanya untuk mengenalkan diri. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka tatkala Zaid bin Harithah, Nabi melamar Zainab untuk dirinya, Zainab ini nggak terima. Di awal pembicaraan dia udah nggak mau gitu. Karena dia merasa siapa Zaid ini gitu loh. Maulah mantan budak yang dibebaskan. Sedangkan dia Quraisyiyah, bangsa Arab yang memiliki nasab yang tinggi. Artinya Quraisy ini dibanding Arab-Arab lainnya lebih tinggi secara kasta. Maka Zainab bintu Jahsh tidak nyaman hatinya untuk menerima Zaid bin Harithah. Ketika itu turun firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab. Jadi cerita Zainab bintu Jahsh bersama Zaid ini semuanya berada di surat Al-Ahzab. Di ayat 36. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Ketika ayat ini turun, di mana nggak pantas, nggak boleh buat laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, apabila Allah memutuskan dan Rasulnya suatu keputusan, suatu urusan, nggak ada pilihan buat mereka. Terus sami'na wa ata'na.
Ini udah keputusan Allah dan Rasulnya. Sedangkan kebanyakan kita itu mikir. Dan itu yang terjadi sama Zainab bintu Jahsh. Sebelum ayat ini turun, dia mengatakan, ya Rasulullah, u'amiru nafsi. Aku akan mikir dulu gitu loh. Bahkan disebutkan ada Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh mungkin sudah meninggal dunia ketika perang Uhud. Ada keluarga di sana yang kurang pas menerima Zaid bin Harithah. Tapi setelah turunnya ayat ini, nggak ada lagi pilihan. Zainab menerima sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini jamaah. Terkadang anak itu nurut sama orang tuanya. Orang tuanya memiliki seorang pasangan, ya dia nurut hanya untuk mendapatkan ridha orang tuanya. Zainab bintu Jahsh, dia nggak suka sama Zaid bin Harith. Sejak awal dia sudah katakan itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi tahu. Tapi Nabi berharap Zainab untuk menerima lamaran tersebut. Dan akhirnya terjadi pernikahan. Namun dengan berjalannya waktu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Ja'a Zaidun yashku imra'atahu ila Nabi SAW. Datang akhirnya Zaid curhat, mengeluhkan sikap istrinya, sikap Zainab. Kenapa? Karena Zainab ini tetap dia itu merasa lebih mulia daripada Zaid secara nasab. Dia lebih terhormat. Maka suami nggak nyaman hidup dengan istri yang seperti ini. Dan buat para wanita, maka ketahuilah bahwasanya suamimu adalah surga. Akhirnya Zaid berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, untuk mencairkan suasana. Tapi karena dari awal Zainab menikah itu dalam rangka nurut aja lah dia. Sedangkan hatinya nggak terima. Akhirnya Zaid mengadu kepada Nabi SAW kalau Zaid sudah nggak mampu lagi hidup bersama Zainab. Subhanallah. Allah sudah menetapkan ketentuannya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahwa Zaid ini akan menceraikan istrinya. Dan nanti Zainab itu akan dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Menikahi istri anak kandung itu haram. Menikahi istri anak kandung itu haram karena mahramnya. Tapi Allah ingin menjelaskan, membuat satu ketentuan bahwasanya anak angkat itu bukan anak kandung. Sehingga semua hukum yang berkaitan dengan anak kandung itu nggak ada. Bicara hukum warisan, dia bukan ahli waris. Bukan. Bicara tadi mahram, dia bukan mahram. Istri dia bukan mahram sama bapak mertuanya nih. Nabi kan seakan-akan mertuanya Zainab. Kalau dikatakan Zaid itu bin Muhammad, tapi karena sudah dibatalkan, bukan. Nabi Muhammad alaihissalam bukan mertuanya Zainab. Tapi dia sepupunya Zainab. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Allah menceritakan hal ini jamaah. Ketika Zaid mengadu, Nabi itu mengatakan kepada Zaid, amsik alaika zawjak. Engkau bertahanlah bersama istrimu. Jangan diceraikan. Jangan diceraikan. Padahal Allah udah wahyukan kepada Nabi SAW bahwa Muhammad itu akan menikahi Zainab. Namun Nabi berat.
untuk melakukan itu nantinya. Karena apa? Karena bertentangan dengan kearifan lokal dari kalau bicara tradisi, sama tradisi dan budaya yang sudah diwarisi bertahun-tahun. Apa kata orang nanti? Kalau dikatakan Nabi SAW menikahi istri anaknya, padahal sudah bukan anak Nabi, memang bukan anak Nabi SAW. Allah Jalla Jalla menceritakan hal ini di ayat 37 dari surat Al-Ahzab. Nah, mungkin kita bisa baca ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah telah berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Barakallahu fikum. Satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran siapa? Zaid. Nggak ada nama sahabat lain. Nggak ada nama Abu Bakar dalam Al-Quran Al-Karim. Nggak ada nama Umar. Nggak ada nama Uthman. Nggak ada nama Ali. Nggak ada. Yang ada namanya Zaid. Ini nama yang Masya Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan bukan isyarat. Kalau sahabat-sahabat lain mungkin dengan isyarat. Tapi ini dengan namanya secara langsung. Di surat Al-Ahzab ayat 37. Ketika Nabi mengatakan kepada orang yang Allah memberikan nikmat kepadanya. Apa nikmat yang Allah berikan? Islam kepada Zaid. Wa an'amta alaihi. Dan engkau juga memberikan nikmat kepadanya. Apa nikmat yang Nabi berikan kepada Zaid? Membebaskannya dari perbudakan. Allah memberikan hidayah kepada Zaid. Dan Nabi membebaskan Zaid dari perbudakan. Ketika engkau mengatakan kepadanya, tahan istrimu, jangan diceraikan. Bertakwalah kepada Allah. Dan engkau menyembunyikan di dirimu apa yang Allah akan tampak. Para orientalis, musuh-musuh Islam, mereka berusaha untuk mencari riwayat-riwayat yang dibuat-buat kadangkala, bahwasanya yang disembunyikan oleh Nabi itu adalah cinta kepada Zainab. Jadi dikatakan Nabi ini tertarik dengan kecantikannya Zainab. Ada riwayat yang seperti itu. Bukan itu yang disembunyikan Nabi. Apa yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi kok mengatakan kepada Zaid, tahan. Jangan kau ceraikan. Bertakwalah kepada Allah. Kalau memang Nabi menyembunyikan cinta, maka Nabi akan mengatakan kepada Zaid, udah ceraikan istrimu. Tidak. Berarti apa yang Nabi sembunyikan? Yang Nabi sembunyikan adalah bahwasanya Allah akan menikahkan Nabi sama Zainab. Dan itu berat buat Nabi alaihissalatu wassalam menikahi mantan istri anak angkatnya. Tapi Allah tegur Nabi. Maka Allah katakan, "Falamma qada Zaid minha watar." Ini namanya Zaid. Ketika Zaid menyelesaikan urusannya
Kata Allah, kami menikahkan. Ahibati fillah. Sampai hari ini tuduhan-tuduhan palsu, cerita-cerita dusta dirajut oleh orang-orang yang tidak suka sama Nabi SAW, yang mengatakan Nabi itu ya laki-laki yang na'udzubillah, dikatakan hipersek kata mereka. Di mana mereka taruh akal mereka? Mereka nggak baca sejarah. Nabi SAW menikahi janda yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha, dan bersama Khadijah selama 26 tahun, nggak menikah dengan wanita lainnya. Beliau menikah dengan wanita lain setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, dan umur beliau sudah sepuh, sudah di atas 50 tahun Nabi SAW. Kalau bicara orang itu berkeinginan untuk mengikuti syahwat dan nafsunya, ketika muda, ketika umur 30 tahun, ini sudah 50 tahun. Supaya kita faham, pernikahan Nabi, di balik itu ada banyak hikmah. Salah satu hikmah, menikahnya Nabi dengan Zainab bintu Jahsh. Di mana untuk membatalkan tradisi yang ada di masa jahiliyah, yang menjadi budaya mereka, bahwa anak angkat itu sama kedudukannya sama anak kandung. Dan itu tidak benar. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ketika selesai iddahnya Zainab, Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid, kalau sudah selesai iddahnya kabarkan kepada aku. Karena kita tahu selama di masa iddah, perempuan yang diceraikan itu masih statusnya istri yang tergantung, yang masih bergantung dengan masa iddahnya. Bergantung sama suaminya yang sudah menceraikan. Karena kalau suami mau merujuk istrinya, itu dirujuk tanpa persetujuan istri. Ini kalau suami yang menceraikan istrinya. Kemudian ketika selesai masa iddahnya, maka Zaid berangkat menjumpai Zainab untuk mengatakan, ya udah selesai urusannya, udah selesai masa iddahnya. Dan Zaid tidak mau memandang kepada istrinya lagi. Ya karena sudah selesai masa iddahnya. Ya Zainab. Dia mengatakan, wahai Zainab, Rasulullah SAW menyebut namamu. Maksudnya untuk dinikahin sama Nabi SAW. Apa kata Zainab? Ma ana bisani'atin syai'an hatta u'amir Rabbi. Aku gak akan berbuat apa-apa sampai aku meminta arahan dari Allah Azza wa Jalla. Mau istikharah. Pada waktu Zainab mau menikahi Zaid, dia mengatakan, aku akan memikirkan. Bukan mau istikharah. Tapi ketika dia dipinang sama Nabi SAW, dia mengatakan, wa amir Rabbi. Maka Zainab berangkat ke tempat sholatnya, dia sholat, datang firman Allah. Turun firman Allah Azza wa Jal yang menyatakan bahwasanya Allah menikahkan Nabi dengan Zainab. Maka Nabi SAW menjumpai Zainab. Karena sudah jadi istri. Disinilah Zainab bintu Jahsh itu, kalau berbangga-banggaan sama istri Nabi yang lainnya, dia mengatakan, zawwajakunna ahalikunna, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian. Wa zawwajani Allah, dan aku dinikahkan oleh Allah min fauqi sab'i samawat, dari atas langit ketujuh sana Allah menikahkan. Yang menikahkan Zainab dengan Nabi SAW adalah Allah Jalla Jalla. Hibati fillah.
Di antara riwayat yang disebutkan oleh para sejarawan yang bertentangan dengan apa yang tadi kita bacakan dari firman Allah Azza wa Jal, ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwasanya Zaid bin Harithah sakit. Lalu Nabi SAW membesuk Zaid. Ketika membesuk Zaid bin Harithah, di kepalanya Zaid itu ada Zainab bintu Jahsh yang sedang duduk. Lalu Zainab berdiri untuk beberapa urusannya. Nabi melihat kepada Zainab. Kemudian beliau menggerakkan kepalanya, menundukkan kepalanya sambil berkata, Subhanallah, muqallibal qulub wal absar. Lalu Zaid mengatakan, Utaliqaha laka ya Rasulullah, aku menceraikannya untukmu wahai Rasulullah. Ini cerita dusta. Kenapa? Zainab ini sepupunya Nabi SAW. Jadi nggak ada yang mengatakan bahwasanya Nabi pertama kali melihat Zainab. Jadi beliau takjub dengan kecantikan Zainab. Subhanallah. Yang melamar Zainab ini buat Zaid itu Nabi SAW. Kok kemudian ada yang mengatakan Nabi nggak pernah melihat Zainab? Nabi datang melamar Zainab buat Zaid. Dan Zainab ini sepupu Nabi SAW. Sehingga cerita-cerita yang dibuat adalah dalam rangka menjatuhkan kehormatan Nabi SAW. Padahal beliau adalah ma'sum. Beliau terjaga dari dosa SAW. Dan Allah menceritakan kenapa Allah menikahkan Zainab dengan Nabi SAW. Agar tidak ada lagi perasaan berat, perasaan gak nyaman untuk menikahi istri dari anak-anak angkat kalian. Agar hilang tuh jemaah semua pemikiran bahwasanya anak angkat itu berstatus seperti anak kandung. Hibati fillah. Zainab, kita ini jadi ingat sama Zaid terus. Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha, dia meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi SAW. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan kira-kira ada 11 hadis. Atau yang diriwayatkan, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim itu ada 2 hadis dari hadisnya Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yang paling cepat meninggal dari istri-istriku ini, yang paling cepat bergabung sama Nabi alaihi salatu wasallam adalah yang paling panjang tangannya. Qalat fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Istri Nabi itu akhirnya panjang-panjangan tangannya. Karena dalam pandangan mereka yang paling panjang tangannya itu yang paling mati duluan. Mereka panjang-panjangan tangan. Faqalat fakanat atwaluna yadan Zainab. Ternyata yang dimaksud dengan panjang tangan itu adalah yang paling banyak bersedekah. Dan terbukti yang pertama meninggal itu dari istri Nabi adalah Zainab. Dia yang paling panjang tangan. Li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tatasaddaq. Zainab itu bekerja. Nih kalau berkata perempuan itu nggak bekerja, Zainab bekerja. Dia bekerja dengan tangannya wa tatasaddaq. Dia mungkin merajut, dia menyamak kulit, dia membuat sesuatu dengan tangannya. Dia punya keterampilan untuk itu. Dan dia bersedekah dengan itu. Bukan untuk memperkaya diri. Tapi dia berusaha untuk bekerja. Ini buat para wanita yang ingin mencontoh Zainab bintu Jahsh.
Ketika engkau di rumah, engkau punya keterampilan mau bikin kue, mau merajut sesuatu, apa yang bisa dibikin di rumah tanpa menelantarkan kewajibanmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Ahlan wa sahlan. Dan niatkan sedekah. Terkadang wanita mengatakan, Ustaz, alhamdulillah, anak udah dapat nafkah dari suami, cukup alhamdulillah. Tapi engkau bisa melakukan sesuatu yang dengannya engkau bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa bersedekah dengan hasil kerjamu. Dan Nabi SAW ketika ditanya, Ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling baik? Amalur rajul biyadih. Seorang bekerja dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur. Dan semua perdagangan yang baik. Sebagian wanita-wanita sekarang ini Masya Allah berdagang. Ya, online macam-macam. Alhamdulillah. Tapi apa niat? Memperkaya diri? Untuk memiliki barang-barang branded? Atau niatmu untuk bersedekah dengan sebagian? Ahibati fillah, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, kana Rasulullah SAW sa'ala Zainab bint Jahsh an Amri. Ketika terjadi fitnah, dituduhnya Aisyah berzina, Nabi kan cari informasi tentang Aisyah. Aisyah ini gimana sih? Karena Nabi punya istri banyak. Maka beliau bertanya, bagaimana Aisyah ini? Salah satu yang ditanya itu Zainab bintu Jahsh. Faqal li Zainab. Nabi berkata kepada Zainab, Mada alimti aw ra'aiti? Apa yang engkau ketahui atau apa yang engkau lihat dari Aisyah? Gimana sih Aisyah sebenarnya? Apa kata Zainab? Kenapa Nabi tanya sama Zainab? Karena saudarinya Zainab, Hamna bintu Jahsh, itu ikut dalam lingkaran fitnah. Berada dalam lingkaran fitnah. Dia dalam rangka dia belain saudara perempuannya, dia ikut menfitnah Aisyah, berzina juga. Maka Nabi bertanya kepada Zainab, apa yang kau ketahui? Apa yang kau lihat tentang Aisyah? Ya Rasulullah. Apa kata Zainab? Wahai Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaranku. Aku menjaga penglihatanku. Wallah ma alimtu illa khairan. Demi Allah, aku tidak tahu tentang Aisyah kecuali kebaikan. Ini yang biasanya seorang istri itu kan cemburu, memanfaatkan momentum untuk mengambil hati suaminya. Ini Zainab benar-benar mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu kecuali kebaikan dari dia. Apa kata Aisyah? Memuji Zainab. Wahiyallati kanat tusamini min azwajin Nabi SAW. Zainab ini adalah istri Nabi yang sepadan sama aku. Dari sisi kecantikannya mungkin, ya. Dari sisi nasabnya, kemuliaannya, fa'asamahallah bil wara. Allah menyelamatkan dia dengan wara, dengan ketakwaan dia kepada Allah SWT. Yang terakhir, jamaah, semua harus meninggal dunia. Yang baik meninggal, yang buruk meninggal. Tapi bagaimana kita mati husnul khatimah? Disebutkan oleh Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad punya kitab judulnya Tabaqat Ibn Sa'ad. Dia menyebutkan dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya biasanya orang-orang itu kalau mengantarkan jenazah, ya jenazah perempuan, jenazah laki-laki, mereka ngantarkan gitu. Semuanya pada nganterin. Ketika meninggal Zainab bintu Jahsh, Umar mengatakan, Allah yakhruj ala Zainab illa dhu rahim min ahliha. Nggak boleh ikut ngantarkan Zainab ini ke kuburan kecuali mahramnya Zainab, yang punya kekerabatan sama Zainab. Lalu faqalat bintu Umais, mengatakan bintu Umais, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ala urika syai'an, engkau mau nggak aku kasih tahu yang aku lihat di Habasyah dulu.
bagaimana orang Habasyah itu mengantarkan jenazah, kalau jenazahnya itu perempuan. Ahibati fillah, dulu di masa Nabi SAW, dan sampai sekarang di Arab itu, jenazah itu, mana ya? Tuh, Anda contohkan pakai ini. Jadi dulu jenazah itu diletakkan di atas kayu, di atas papan keranda itu tanpa penutup. Ya udah ditaruh seperti ini. Ditaruh seperti ini dia. Mungkin hanya diikat, tapi tanpa penutup. Laki perempuan seperti itu. Oleh karena itu, Bintu Umayyah mengatakan, dulu aku melihat di Habasyah, pada waktu para sahabat hijrah ke sana, kalau yang meninggal perempuan itu, mereka kasih tutup. Jadi kerandanya itu dikasih sesuatu di atasnya, lalu ditutupin. Sehingga tidak terlihat. Bentuk tubuhnya itu tidak terlihat. Qala ma ahsana hadza, kata Umar, oh ini bagus banget ini. Ma astara hadza, ini lebih menutupin. Jadi bagaimana Islam memuliakan wanita. Sampai dalam kondisi meninggal dunia pun dia ditutupin auratnya. Karena biasanya kalau pakai yang namanya kafan itu, ya membentuk di tubuhnya nanti. Maka akhirnya Umar memerintahkan kepada semuanya, "Fanada an ikhruju ala ummikum." Semuanya silahkan ikut mengantarkan jenazah ibunda kalian. Ahibati fillah, Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha meninggal pada tahun 20 Hijriah. Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi 9 tahun kemudian meninggal Zainab bintu Jahash. Dikatakan wa kana umruha 53 sana, umurnya 53 tahun. Jadi Zainab meninggal dunia umur 35 tahun, yang mensolatinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Semoga Allah merahmati kita bersama dia, dan semoga Allah mematikan kita di atas husnul khatimah. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ana persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sydney Ustaz. Nah, tafadhal. Mau tanya, kalau dalam sebuah grup WA gitu ya Ustaz, ada 1 atau 2 orang fulan Ustaz yang sukanya ngeluarin tulisan-tulisan broadcast yang menjurusnya itu menjelekkan ahlu sunnah. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi Ustaz? Sedangkan di grup itu dilarang untuk berdebat atau membahas soal yang kontroversi seperti ini gitu Ustaz. Jazakallah khair. Terus kenapa dia bisa broadcast itu? Kalau aturan di grup nggak boleh. Jadi boleh untuk naro-naro tulisan, tapi jangan berdebat gitu Ustaz. Nah, tulisan yang dikeluarin ini menjelekkan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita debat nanti kita ditegur Ustaz, nggak boleh gitu. Sebaiknya bagaimana menyikapinya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ini berangkat dari kecemburuan seorang muslimah terhadap agamanya. Yang kita tahu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Enggak mampu maka dengan lisannya. Enggak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Itu adalah lemah-lemahnya iman, yakni mengingkari dengan hati. Kalau tadi dikatakan kita melihat ada sebuah kemungkaran dalam grup. Apa ya sikap kita seharusnya? Bisa jadi ada perkara-perkara yang didiamkan karena dia akan menguap. Kalau dikomentari malah akan rame. Tapi ada hal-hal yang perlu didiamkan. Ini yang pertama. Yang kedua kayaknya enggak Ustaz, enggak bisa didiamkan Ustaz. Karena ini sudah berdampak kepada yang lainnya. Oh, kita melihat berarti ada dampak negatif atas postingan tersebut. Apakah bisa kita membuat tulisan bukan membantah, tapi membuat tulisan ya paling tidak menyebutkan keindahan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita bikin tulisan
yang seakan-akan itu mengkanter ucapan dia, bukan mendebat. Jadi tulisan lain. Sebagaimana dia broadcast, kita juga broadcast. Ini caranya. Atau yang ketiga, seharusnya kita menegur yang ngirim. Jadi tidak berdebat di grup, tapi melakukan watawasau bil haq secara japri. Kita sampaikan, afwan banget, kok kayaknya tulisannya kurang tepat ya, yang seperti ini. Mungkin seperti itu. Jadi ada perkara-perkara yang kalau memang perlu kita lakukan semampu kita. Setelah itu, Allah, kita serahkan sama Allah, kita doakan saudara kita yang mungkin memang dia nggak paham, atau memang dia sengaja melakukan hal itu, mungkin dengan dialog secara pribadi, itu lebih utama. Baru setelah itu, kita bisa bikin tulisan yang mengkanter tulisan itu tanpa mendebatnya. Jadi kan orang kalau debat itu mengatakan ini salah loh yang kau ucapkan. Kita nggak perlu mengatakan salah yang dia ucapkan. Karena nanti sama admin akan ditegur gitu kan. Tapi kita bagaimana menjelaskan sesuatu yang benar. Tanpa menggunakan bahasa menyalahkan dianya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz dari Brisbane. Waalaikumsalam. Saya menanya tentang sejarah dari Zainab ini. Kalau misalnya dalam Quran kan tadi jelaskan bahwa Allah menyuruh menceraikan dari Said, kemudian Allah kemudian berencana untuk menikahkan. Nah, pada saat awal Rasulullah kan melamarkan buat Zainab ini. Apakah itu juga perintah dari Allah? Maksudnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk melamar Zainab, kemudian karena di belakangnya kemudian ada maksud bahwa untuk memberikan hukum, untuk memberitahukan hukum bahwa ayah angkat boleh menikah dengan istri dari anak angkat itu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaan tentang sebelum turunnya ayat ini tentunya, yaitu apakah Rasulullah SAW melamar Zainab itu juga atas perintah Allah. Artinya Nabi udah tahu, diperintahkan sama Allah untuk melamar Zainab, dan nanti Zainab akan diceraikan oleh Zaid dan engkau akan menikahi. Enggak, kalau itu enggak. Jadi dalam proses pelamaran itu tidak. Nabi melamar Zainab ya atas keinginan Nabi SAW menikahkan Zaid bin Harithah. Dan mungkin dia melihat dia punya sepupu. Dia tidak mencarikan orang jauh yang dia kenal sama bibinya sendiri, kenal dekat. Maka itu yang terjadi sebenarnya. Karena tidak ada penjelasan bahwasanya Nabi menikahkan Zaid atau melamar Zainab atas perintah Allah Azza wa Jalla, tidak disebutkan hal itu. Tapi yang jelas ketentuan Allah itu pasti terjadi. Bisa jadi yang terjadi adalah arahan dari Allah, ilham, di mana orang kok tertarik ya untuk melamar fulan, untuk fulan. Tapi kalau secara wahyu, enggak. Yang ada wahyu adalah proses bagaimana Zaid menceraikan istrinya. Itu. Tapi kalau untuk yang melamar, enggak disebutkan ya dalam Al-Quranul Karim, dan tidak pula disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bishawab. نعم تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, Barakallahu Pak fiik. Ustadz, ada pertanyaan seperti ini, manakah yang harus didahulukan jika seseorang ingin menikah? Dia menuruti anjuran orang tuanya alias dijodohkan, atau dia memiliki pria yang dia sukai sendiri tapi cukup baik, tapi mungkin kurang begitu cocok sama orang tuanya. Jadi orang tuanya minta untuk si anak itu mengikuti apa yang dijodohkan oleh orang tuanya. Mana yang lebih baik? Jazakallah khairan.
Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, bicara pernikahan. Pernikahan ini adalah membangun rumah tangga bukan untuk waktu yang sebentar. Pernikahan itu bukan dengan cara, ya, bukan seperti membeli mobil nggak cocok dibalikin. Coba dulu lah, enggak. Tapi kadangkala memang kita kan tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Ceritanya Zaid menikah dengan Zainab, yang awalnya Zainab menolak, kemudian bagaimana Allah mengarahkan pernikahan itu harus terjadi. Pernikahan itu terjadi dengan turunnya firman Allah, wa makana lil mu'minin wala mu'mina, orang beriman laki-laki, perempuan beriman, itu nggak boleh kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, nggak boleh menolak kecuali menerimanya. Dan itu yang terjadi, menikahnya Zaid bin Harithah dengan Zainab. Terus kalau dalam kehidupan kita sekarang, Ustaz, mana yang lebih utama, kita nurutin orang tua, atau kita kalau nggak cocok kita boleh gitu loh. Kalau bicara hukum boleh aja seorang anak itu menolak pilihan orang tuanya kalau tidak sesuai. Karena sang anak ini yang akan menjalani. Anak ini yang akan menjalani pernikahan tersebut. Kalau dipaksakan sama orang tua, ditakutkan di tengah jalan terjadi perceraian. Yang diinginkan orang tua, anaknya jadi janda akhirnya. Bukan anaknya akhirnya menikah dengan laki-laki yang baik, ya, yang dapat mengantarkan kehidupan rumah tangganya kepada keharmonisan sampai mati. Maka seorang anak melihat kalau ternyata pilihan orang tuanya baik sebenarnya. Kau sebagai seorang muslimah tahu ada kriteria-kriteria yang sudah dijadikan patokan oleh Nabi SAW. Engkau seorang wanita, maka carilah laki-laki yang akhlaknya mulia, agamanya baik. Ini paling tidak dia bisa memberikan nafkah. Urusan wajah aman nanti sebenarnya. Kalau ternyata pilihan orang tua ini sesuai dengan agama, maka engkau pilih. Engkau akan dapat dua. Yang pertama, engkau mencari keridhaan orang tua. Yang kedua, calonnya orang tua ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keinginan orang tua ini, calonnya orang tua ini nggak benar gitu. Kalau bicara calonnya orang tua dengan calon yang engkau punya sendiri tadi, umpamanya ada ikhwan yang baik hati, yang soleh, cuma nggak cocok sama orang tua. Kalau dilihat dari sisi kesolehan, ternyata lebih soleh, lebih baik yang kedua yang kau miliki. Maka boleh engkau mengatakan, Umi, anak kayaknya kok kurang pas ya. Abah, anak kayaknya kurang pas. Anak mau istikharah, minta pilihan sama Allah. Kalau memang tadi ada dua pilihan. Sehingga sekali lagi, para orang tua harus tahu. Jangan sampai dia memaksakan kehendak dengan dalih anak wajib taat sama orang tua. Iya. Dalam perkara-perkara yang tidak membahayakan hidup mereka. Tapi kalau perkara yang membahayakan hidup mereka, dan memang sebenarnya orang tua nggak ada masalah, ini anak perempuan nikah sama siapa, pokoknya orang baik, orang tua senang seharusnya. Tanpa harus fulan yang dinikahin sama putrinya. Jadi seperti itu, dalam urusan ketaatan anak kepada orang tua, anak wajib taat dan patuh, selama dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, selama itu tidak membahayakan kehidupan mereka, dan juga tidak membahayakan kehidupan orang tuanya sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengeluarkan zakat emas sebelum masa nisabnya atau baru 10 bulan karena mau dikeluarkan pada bulan puasa, berharap mendapatkan pahala di bulan puasa? Jazakallah khairan. Itu udah sampai nisab belum? Maksudnya masa ininya, Haulnya? kalau nilainya sudah. Sudah, nilainya sudah. Oke, siap. 6 jamaah. Iya, ada dua syarat zakat ini. Yang pertama nisab, yang kedua adalah haul. Nisab ini nilainya sudah sampai kepada harta yang wajib zakat, 85 gram emas. Sedangkan berkaitan dengan haul, itu berputar 1 tahun. Bolehkah mengeluarkan zakat sebelum haulnya? Membayar zakat
setahun atau 2 tahun, setahun atau 2 tahun sebelum masa nisab, sebelum masa haulnya itu diperbolehkan. Apalagi cuma tadi disebutkan hanya 2 bulan atau 3 bulan. Jadi mensegerakan zakat itu boleh. Yang tidak boleh menunda pengeluaran zakat. Umpamanya haulnya itu bulan Rajab. Anda ini punya uang, Ustaz, alhamdulillah punya rezeki, kasih rezeki 100 juta, itu bulan Rajab tahun lalu. Sekarang udah masuk bulan Rajab nih. Berarti zakatnya sekarang. Ustaz, Anda supaya dapat pahala lebih besar, gimana kalau Anda keluarkan bulan Ramadan? Dosa yang dapat, bukan pahala lebih besar. Karena menunda kewajiban yang seharusnya dia keluarkan. Tapi, kalau umpamanya, dia itu dapat uang itu bulan Dzulqa'dah, atau pulang dari haji dia dapat rezeki 100 juta. Berarti kan wajib zakatnya bulan Dzulhijjah tahun depan. Dia mau keluarkan Ramadan nih. Sebelum waktu wajibnya. Sebelum waktu wajibnya. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Nggak ada masalah. Jadi kalau mensegerakan itu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah meminta zakatnya Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau nggak salah setahun 2 tahun beliau minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk mensegerakan zakatnya karena keperluan. Namun nanti dihitung lagi jemaah. Umpamanya sekarang, ini zakat kalau cuma 2 bulan mungkin, ya mungkin bisa jadi perubahan harta orang yang awalnya 100 juta dalam 2 bulan, bertambah lebih banyak lagi umpamanya harta dia. Tapi yang jelas, ketika sudah dikeluarkan, umpamanya sekarang dikeluarkan. Dari 100 juta dia keluarkan 2,5 juta. Pas waktu wajibnya dilihat apa sudah impas. Kalau ternyata ternyata uang ana lebih banyak lagi. Maka ketika waktu penghitungan nanti terakhir itu, kalau memang masih ada sisa, dia keluarkan 2,5 juta, ternyata uang dia 200 juta. Berarti kewajiban dia 5 juta. Maka dia tambah keluarkan yang 2,5 juta tepat waktu. Jadi seperti itu. Jangan sampai menunda pengeluaran zakat tapi mensegerakan diperbolehkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, barakallahu fiik. Mau bertanya, ini ketika ada suami istri, kemudian mereka sudah berpisah, kurang baik lah ya berpisahnya. Kemudian anaknya ini akan menikah. Karena bapaknya masih ada, dia menikah, dinikahkan oleh ayahnya. Tapi kemudian oleh ibunya dinikahkan lagi kembali gitu, jadi 2 kali. Jadi karena punya kedudukan dari orang tua angkatnya yang dari ibu yang baru ini, jadi demi orang gitu loh. Mereka mengundang banyak orang, mereka dinikahkan kembali. Itu sebenarnya hukumnya bagaimana ya? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Yang pertama kita harus paham, kalau pernikahan yang pertama sah, berarti pernikahan yang kedua itu abal-abal. Nggak ada gunanya. Yang ada cuma prestis tadi. Tapi kalau kemudian si pihak ibu ini beranggapan nikah yang pertama nggak sah, maka dosa dia. Kemudian dia menikahkan kembali, itu putrinya. Walinya siapa? Oh iya, mau tanya, walinya siapa kemudian di pernikahan yang kedua ini? Ya itu kurang jelas itu. Kita hubungannya kurang baik kan antara dengan mantan ini, jadi iya gitu, cuma kan dinikahkan kembali dengan wali seharusnya kan? Harusnya begitu. Ini bukan walimah ulang, bukan walimah lagi, bukan. Nikah memang, akad nikah baru. Memang dinikahkan kembali, ya kemudian baru mereka, setahu saya begitu. Nah, jamaah. Itu di jamaah, kalau beranggapan nikah yang pertama nggak sah padahal walinya sudah benar, maka mereka melakukan perbuatan dosa. Dan inilah jadi bid'ah nanti ya, ketika mereka menikahkan lagi sesuatu yang sudah sah, apalagi mungkin ya hanya bohong-bohong belaka. Kemudian di situ yang ditakutkan tanggal nikahnya itu ikut yang kedua ini nantinya, padahal dia sudah menikah sebelum itu. Lalu bicara walinya tadi, kalau ternyata dia carikan wali semau dia, na'udzubillah min dzalik. Maka seharusnya yang dilakukan oleh pihak keluarga,
Inilah jamaah pentingnya kita berilmu ya. Wa tawasau bil haq. Kita sampaikan kalau memang mau mereka yang menikahkan. Jadi keluarga perempuan yang ibu yang mau menikahkan nih anak. Maka seharusnya dia tinggal minta sama bapaknya. Mohon maaf, engkau wakilkan ya. Jadi sang wali aslinya mewakilkan kepada orang yang dipilih. Selesai. Jadi pernikahannya di tempat ibunya, mungkin karena bapak angkatnya itu orang yang dikatakan mungkin punya kedudukan, punya jabatan, ia tinggal diwakilkan kepada bukan bapak angkatnya, bapak tirinya ini anak. Itu suaminya, mantan istrinya. Wakilkan. Selesai. Jadi nikahnya tetap sekali. Kecuali memang ada masalah di pernikahannya. Dianggap nggak sah. Nikah lagi. Tapi kalau sudah sah, ya udah selesai jamaah ya. Insya Allah udah selesai. Cuma kadang-kala memang yang nikah 2 kali itu, ada nikah yang sah secara agama, tapi tidak sah secara negara. Ini orang udah dinikahin sama bapaknya. Kemudian nanti harus nikah ulang dia di KUA. Karena untuk mendapatkan surat itu ya, semoga gitu nggak ada masalah. Karena memang menjadi persyaratan mendapatkan buku nikah. Walaupun pernikahannya sudah dianggap sah. Tapi kalau pernikahan yang tadi, ya kalau sekedar untuk apa ya? Untuk prestis orang tuanya, maka semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang jelas nikahnya nikah yang pertama yang sah gitu. Nikah yang kedua tadi abal-abal aja nikahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ada titipan pertanyaan dari Melbourne Ustadz. Siap. Bila ta'aruf, bolehkah calon mempelai wanita membuka calon mempelai laki? Afwan, bolehkah calon istri? Bolehkah calon mempelai perempuannya itu membuka jilbab untuk calon mempelai laki-lakinya? Dalam rangka nazar ini? Iya. Iya. Nah, jamaah. Ini berkaitan dengan hukum nazar. Ketika ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW bahwa dia akan menikah. Dia memberikan kabar gembira kepada Rasul SAW. Lalu Nabi berkata kepada sahabat ini, "Anadharta ilaiha, apakah engkau sudah melihat calon istrimu ini?" Kata sahabat ini, "Belum ya Rasulullah." Belum melihat, belum. Maka Nabi mengatakan, "Unzur ilaiha." Engkau lihat kepada calon istrimu itu. Karena itu akan lebih membuatmu nyaman. Akan lebih membuat pernikahan ini lebih langgeng sebenarnya. Karena engkau menikah dengan perempuan yang kau sudah tahu. Ini loh. Jangan sampai nanti ketika selesai menikah baru melihat. Aduh, katanya nggak cocok dia. Ceritanya orang sama kenyataan berbeda. Maka disinilah disunnahkan, dianjurkannya nazar. Melihat itu dianjurkan sama Nabi SAW. Nah, cuma pertanyaannya, yang dilihat itu apa dari perempuan ini? Apakah cuma wajahnya saja? Apakah boleh melihat wajah dengan rambutnya? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Anda lihat pendapat yang lebih kuat itu boleh melihat wanita ini dalam pakaian rumahan. Dia boleh buka jilbabnya, perempuan ini. Tapi ingat, yang boleh melihat itu yang serius mau menikahi. Nggak boleh mertuanya juga ikut ngelihat. Kakaknya juga ikut ngelihat. Nggak boleh. Yang boleh ngelihat cuma dianya. Karena dia yang mau menikah. Ini yang laki-laki ya. Kalau perempuan kan boleh ngelihat, nanti antara mereka nggak ada masalah. Jadi pendapat yang lebih kuat, anak katakan memang ada khilaf di antara para ulama. Bahkan ada yang membolehkan melihat seluruh tubuhnya. Itu pendapat yang menyimpang. Tapi pendapat yang lebih kuat, boleh melihat wanita itu yang dia butuhkan. Bahkan boleh melihat lebih dari sekali. Kalau memang ada sesuatu, anak nggak ngelihat, mamanya. Kemarin anak nggak ngelihat, kok kayaknya ada sesuatu ya. Ada mungkin di telinganya ada tai lalat atau apa, anak kok
dia mau ngulangin, tapi memang karena untuk keseriusan dia, boleh. Maka para ulama menyebutkan beberapa syarat untuk nadhar. Yang pertama, dia serius. Yang kedua, memang ada harapan diterima oleh perempuan ini. Jadi sudah ada lampu hijau tuh. Maka baru diperbolehkan. Kalau cuma ngeliat aja nggak boleh. Tapi setelah dia dikasih tahu kayak gini, gimana? Serius engkau? Bismillah lah, ana lihat. Mudah-mudahan cocok. Jadi insya Allah boleh melihat kepada calon istrinya ini nadhar, yang nggak boleh berduaan ya. Nggak boleh berduaan, di situ harus ada orang tuanya atau ada orang ketiga yang mendampingi laki-laki ini ketika melihat. Jadi melihat sekedarnya, secukupnya, setelah itu selesai. Bukan kemudian dia jadi berkomunikasi dengan akhwat itu tanpa jilbab. Enggak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Begini Ustadz, di sini itu ada, maaf, di sini itu ada uang Ustadz, namanya superannuation. Jadi uang itu dipotong seperti asuransi mirip, tapi dipotong dari gaji kita, sama perusahaan juga nambahin gitu, bayarin Ustadz. Tapi uang ini nggak boleh keluar sampai kita nanti pensiun. Siap. Jadi kayak tabungan gitu Ustadz. Pertanyaannya, uang ini nih dizakatkan apa enggak Ustadz? Kita bisa cek jumlahnya sudah sekian, tapi nggak bisa diambil gitu Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Kalau kita mati sebelum waktu pensiun, diberikan uang tersebut. Iya Ustadz, dikeluarkan. Jadi uang itu tabungan sebenarnya buat kita, seperti itu. Iya, Kira-kira tabungan ya. Iya, sebenarnya tabungan gitu Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Haibati fillah. Kalau yang ditanyakan itu masalah zakatnya ya. Masalah zakatnya. Karena kemarin kita bahas di sidang Dewan Fatwa itu tentang pensiunan ini. Hukum uang pensiunan ini. Karena kadangkala uang pensiunan itu kalau bicara seperti tabungan aman sebenarnya. Tapi ternyata itu tabungan yang dibungakan. Jadi tabungan itu umpamanya tadi dipotong dari gajinya, dipotong 1%, perusahaan nambahin 2% umpamanya. Kemudian setelah itu uang itu ditaruh di satu lembaga, yang di lembaga ini nanti hasilnya itu tidak seperti tabungannya. Apa seperti itu yang terjadi? Nah, Sydney, Iya Ustadz. apakah nanti hasil potongan itu bisa bertambah? Kayaknya iya Ustadz, ada berubah gitu. Berubah gitu kan? Berubah gitu. Lihat jemaah. Kalau kemarin yang dibicarakan seperti itu, apakah orang ini berhak mendapatkan bunganya? Sebagian masih belum diputuskan, semoga nanti kita bisa membahas kembali, tapi yang jelas kita harus berhati-hati. Orang itu, ya ambil haknya dia. Tambahan bunga itu nggak boleh sebenarnya. Riba jadinya. Itu secara hukum asal. Tapi nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi. Yang jadi pertanyaan sekarang berkaitan dengan zakatnya. Ini mungkin mirip dengan zakat utang. Uang kita yang ada di orang lain, bukan di kita. Apakah wajib dizakatin? Ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Tapi lebih baik dizakatin. Kalau kita tahu uang itu milik kita, uang itu aman gitu loh. Kecuali orang yang megang uang kita ini udah kabur gitu loh. Ada fulan Ustaz pernah pinjam uang 200 juta sama anak. Terus gimana? Aduh, sudah hilang, nggak tahu sudah. Ketika yang seperti ini, atau dia nggak mampu bayar, kita nggak wajib zakat. Kalaupun mau dizakati, nanti dizakati kalau uang itu sudah ngumpul. Kalau memang balik, dizakati. Jadi berkaitan dengan utang ini, yang lebih utama, kalau memang kita tahu uang itu ada, uang itu jadi milik kita, lebih baik dizakatin. Dikumpulkan sama uang lainnya. Kita di sana, umpamanya tadi, uang tabungan yang dipotong dari gaji kita, di situ ada 10 juta. Atau di situ ada 20 juta, di situ ada 30 juta. Anda punya di sini 70 juta. Jadi digabungin sama hal itu. Itu berkaitan dengan zakat utang ya. Dengan zakat uang yang tidak ada di tangan kita. Tapi kalau kita memang bisa mengambilnya, lebih utama dizakatin. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat utang itu nggak wajib dizakatin. Karena nggak tahu balik apa enggak dia. Kalau sudah balik, kalau sudah ada di tangan kita, ya baru kita zakatin.
Mungkin ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang lebih aman agar uang itu berkah, maka kita keluarkan zakatnya. Walaupun uang itu belum di tangan kita ya, tapi itu sudah jadi milik kita. Ingat, itu sudah jadi milik kita. Tapi kalau masih mungkin jadi milik kita, mungkin tidak, ya nggak dizakatin. Karena belum tentu milik kita uang tersebut. Kalau dikatakan uang pensiunan, kecuali kalau Anda di PHK, Ustaz. Ya uang itu nggak akan Anda dapat umpamanya. Oh, berarti belum tentu gitu loh. Namun kalau sudah pasti jadi miliknya, maka lebih baik dizakati. Hada wallahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Titipan pertanyaan Ustaz. Siap. Kalau seorang anak perempuan diangkat dari sebelum lahir, apa hukumnya kalau sekarang sudah di atas 20-an duduk berpeluk dengan bapak angkatnya? Ahibati fillah. Allah sudah menyebutkan tadi di ayat yang kita baca di surat Al-Ahzab, "Wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum." Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian itu seperti anak-anak kandung kalian, enggak. Tetap anak angkat. Jadi hukum yang berkaitan dengan anak angkat itu berlaku. Dia nggak dapat warisan. Dia bukan mahram. Bapaknya bukan walinya. Bisa jadi walinya. Bukan, memang kau bukan walinya. Kenapa? Dia bukan anakmu. Dia anaknya orang. Jadi kalau dikatakan apakah mau dari lahir diangkat ya, sampai sekarang tetap hukumnya itu berlaku. Anak angkat itu bukan anak kandung. Jadi semua hukum yang berkaitan dengan anak orang, samalah anaknya tetangga. Apakah boleh anaknya tetangga duduk berduaan? Ya nggak boleh. Tapi ini kan sudah dari lahir, tetap itu anaknya tetangga gitu, walaupun dari lahir. Anaknya orang. Maka di sini dalam Islam itu ada yang namanya radha'ah ya. Ukhtu minar radha'ah, bid minar radha'ah. Ada anak sesusuan. Sehingga dengan itu bisa jadi dia anak susunya. Ketika disusukan kepada istrinya, disusukan kepada keponakannya, kepada keponakannya, itu akan jadi mahram buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, kami dari Canberra. Ada pertanyaan bagaimana hukum investasi dalam bentuk saham seperti di bursa efek seperti itu, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Ini tidak terlalu mendalami tentang hukum muamalat ya. Tapi kalau bicara saham, bicara kita bisnis atau investasi di saham, para ulama menyebutkan, ya sama, ini jual beli sebenarnya. Hanya saja harus ada kejelasan. Sahamnya perusahaan apa yang kita beli. Kalau halal, maka halal kita beli saham. Kemudian ada hal-hal yang jual belinya itu harus cash. Mulai kalau bicara tukar uang, tukar menukar uang. Bisnisnya tukar menukar uang. Salah satu syarat Nabi SAW, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fidda bil fidda. Emas itu sama emas. Emas tukar emas itu, perak tukar sama perak itu, mislan bimislin yadan biyadin. Syaratnya harus sama. Emasnya 1 kilo, ini 1 kilo. Peraknya 1 kilo, 1 kilo. Yadan biyadin. Harus cash, kontan. Tapi kalau beda, kalau beda emas ditukar sama perak, itu boleh berbeda jumlahnya. Tapi syarat tunai tetap. Syarat tunai ini tetap. Jadi kalau dikatakan tadi tukar menukar, bisnisnya itu tukar menukar uang. Dolar tukar sama rupiah. $1, $1 Australia anggap 10.000 rupiah. Boleh. $1 ditukar 10.000 Ustaz. Ini 1, ini 10.000, boleh. Karena nggak sama anunya. Dianggap emas sama perak. Tapi syaratnya harus cash, tunai. Kalau tidak tunai, nggak boleh. Jadi mungkin seperti itu. Berkaitan dengan saham ini, yang perlu dilihat yang pertama adalah
perusahaan yang kita beli sahamnya itu halal apa tidak. Yang kedua, sistem dagangnya itu apakah sesuai dengan syariat. Kalau dikatakan tadi bursa, Anda nggak tahu bursa efek ini jual beli uang ya? Saham, bukan fulus. Nah, yang jelas tadi, mungkin kaidahnya tadi, kalau urusan tukar menukar uang, jual beli uang ini harus tunai. Jadi nggak boleh tunda, pembayarannya tunda nggak boleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Apa hak dan kewajiban ibu sambung dalam Islam? Barakallahu fiik. Apa hak dan kewajiban ibu sambung? Ibu sambung ini Kayak ibu tiri ya Ustadz? Ibu tiri ya? Ya. Ibu tiri. Naam, ahibati fillah. Subhanallah. Di dalam agama kita, Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan agar kalian berbuat adil dan berbuat kebaikan dan berbuat baik kepada kerabat. Kalau pertanyaannya, apa hak dan kewajiban ibu sambung? Di sinilah seorang suami ketika menikahi itu perempuan, buat apa sebenarnya? Mamanya ana hendak menikah dengan seorang, ana punya anak, ana duda, ana punya anak, mamanya 3. Ana melamar seorang wanita. Tujuan ana menikahin dia, ana sampaikan, ana punya anak 3. Ana menikah dengan harapan engkau dapat merawat anak-anakku. Di sini kalau bicara hak dan kewajiban, sebenarnya dia nggak punya kewajiban. Ngurusin anak-anak kita bukan kewajiban dia gitu. Tapi karena dia akan menjadi istri ana, maka ana katakan ana punya anak-anak. Maka ketika dia menerima, maka di sini bicara hak dan kewajiban, engkau sudah jadi istriku, aku sudah sampaikan aku punya anak-anak, harapanku engkau bisa mendidik mereka. Ini yang ada di antara suami istri ketika mereka saling punya anak. Dan komunikasi ini penting. Kalau memang tidak ada komunikasi, biasanya kembali kepada tradisi dan budaya yang ada. Artinya seorang suami yang duda menikah dengan wanita, dia harapannya istrinya ini merawat anak-anaknya. Kalau kemudian dalam pernikahan sang istri enggak, anak kan menikah sama engkau, kan enggak ada urusan sama anak-anakmu. Maka akan terjadi keributan biasanya. Karena sang suami menikah memang dengan harapan bisa dibantu. Sebagaimana Jabir bin Abdullah ketika dia menikah dengan seorang janda, ditanya sama Nabi SAW, ya Jabir, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis gitu? Jabir mengatakan, ya Rasulullah, aku punya adik 7 atau 9 adik perempuannya Jabir. Kalau aku nikah sama gadis lagi, akhirnya gak ada yang bantuin Jabir ngurusin adik-adiknya. Jadi kalau bicara hak dan kewajiban, tadi namanya kalau bicara anak sambungnya ini, anak suaminya, apa kewajiban dia kepada istri bapaknya? Maka kewajiban dia berbakti. Karena bentuk kebaktian yang maksimal adalah anak itu berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ayahnya, oleh ibunya. Dan sekarang ini istri bapaknya gitu loh, yang merawat bapaknya. Ini bukan hanya urusan anak sambung dengan duda. Kadangkala sang bapak ini punya istri 3. Anaknya itu wajib gitu menghormati istri-istri bapaknya. Karena kadangkala anak ini disuruh memusuhi istri bapaknya. Yang nanti permusuhan itu akan bersambung kepada memusuhi adik-adik dia. Karena adik-adik lain ibu. Maka semoga kita bisa menjalankan agama ini dan saling memahami ya. Jadi sang anak punya kewajiban berbakti kepada ibu sambungnya. Karena istri bapaknya dan sang ibu sambung punya kewajiban juga bagaimana dia ya melayani suaminya dan menjaga anak-anaknya. Karena di antara kewajiban wanita, kata Nabi SAW, hafizatka fi malika wa farjiha. Dia akan menjaga hartamu dan kehormatan dirinya. Dan di hadis lain Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan itu pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ketika yang dia pimpin ada anak-anak suaminya, maka dia akan dimintain pertanggungjawaban.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini ada titipan Waalaikumsalam pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Kalau mau berbakti kepada orang tua, apa hanya ditujukan kepada orang tua kandung saja atau termasuk pada orang tua asuh? Dan kalau mau berbakti, besarannya berbaktinya itu kepada orang tua kandung lebih besar atau sama untuk keduanya? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara persentase ya, kita berbakti kepada orang tua kandung apa orang tua asuh? Mana yang lebih? Harus lebih. Kalau kita melihat Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan berbakti, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Allah menyebutkan hamalathu ummuhu wahna. Ibunya hamil dia. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya hamil dia, melahirkan dia. Yang ini tidak ada di orang tua asuh. Sampai kapanpun. Bagaimanapun baiknya itu orang tua asuh. Nih buat anak-anak nih. Yang kadang-kala dia merasa, aneh nggak pernah tengok sama ibu anak, Ustaz. Abah anak nggak tahu kemana. Aneh dikasihkan orang. Aneh lebih cinta kepada orang tua asuh anak daripada bapak ibu anak. Tunggu dulu. Allah ketika mengingatkan engkau wajib berbakti sama orang tua itu, yang diingat engkau itu berada di perut ibumu selama 9 bulan. Semua kebaikan ibu asuhmu dibandingkan dengan 9 bulan kau di perut ibumu, itu nggak sebanding. Makanya anak ini, kalau dia berbuat baik, ceritanya Abdullah bin Umar bin Khattab ya, bagaimana ketika ada seorang yang menggendong ibunya dari Yaman atau dari Asfahan sana, berangkat haji, dia tawaf, dia tanya, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Wala bitalqatin min talaqatiha. Rasa sakit dia ketika ngeten mengeluarkanmu itu belum kau balas. Jadi sebenarnya nggak akan bisa dibandingkan. Tetap kebaktian itu kepada ibu kandung. Yang lebih utama ya. Karena dia yang hamil. Engkau bayangin hamil. 9 bulan di sana. Melahirkan itu, mempertaruhkan nyawanya. Kalau mungkin yang ketiga, kadang-kala ada anak itu yang setelah lahir langsung diambil. Berarti sang ibu kandung ini tidak melakukan menyusui. Jadi kan ibu itu, ibumu, para ulama menyebutkan karena ibu itu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Tapi kadang-kala yang menyusui ini diambil perannya oleh ibu asuh. Tapi tetap nggak sebanding yang ketiga sama yang pertama dan kedua jemaah. Karena menyusui dari dulu, ya orang itu bisa ngasihkan anaknya kepada penyusu dulu. Nabi SAW disusui bukan sama ibunya, bukan sama ibunya, sallallahu ala nabiyina wasallam. Jadi intinya kalau bicara lebih utama mana, tetap kepada orang tua kandungnya, perhatian sama mereka ya. Walaupun mereka mungkin dianggap nggak punya peran apa-apa, Ustaz, kesuksesan anak ini orang tua asuh anak enggak. Engkau lahir itu, kalau bicara kesuksesan, awal dari kesuksesan itu ketika kau berada di perut ibumu, kemudian ketika kau dilahirkan di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir. Ustaz, afwan Ustaz, masih ada satu putaran lagi, bisa nggak Ustaz? Masya Allah. Kayaknya Nggak cukup. nggak cukup waktunya, Kak. Oh ya udah kalau gitu nggak semua aja Ustaz. Soalnya afwan ini 5 state Ustaz, nggak enak kalau satu. Gimana Ibu? Kalau gitu. Jadi nggak sama sekali udah. Iya, soalnya kalau satu aja ini ada 5 pertanyaan masih nunggu Ustaz. Siap. Jadi, Kayaknya jangan, soalnya acara seminarnya ini bentar lagi mau dimulai. Anak harus. Tapi ini sebentar ada bapak Ustaz yang ikut dengerin juga. Siap. Gimana Ibu? Boleh nggak bertanya ini, ada bapak yang mau dengerin mau tanya ini? Satu orang ini. Kalau memang nggak setuju ya nggak bisa tuh. Boleh ya Ibu? Nah, tafadhal. Ya, silakan tadi yang Bapak siapa itu yang mau bertanya, silakan Pak Amar itu tadi. Tafadhol, silakan. Buruan ya. Nah, tafadhal.
Suaranya belum menyambung nih Ustaz. Gimana Kak? Insya Allah ditunda. Ya udah nggak usah ya Ustaz. Siap ya insya Allah ya. Siap jamaah. Barakallahu fika. Semoga apa yang kita dengar tentang Zainab bintu Jahsh dapat memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi wanita yang lebih mulia, yang lebih utama. Yang kita lihat ya bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan ganjaran kepada Zainab. Yang awalnya dia menikah itu dengan Zaid karena keterpaksaan. Tapi dia tetap nurut. Dia tetap taat dan patuh. Akhirnya Allah ganti buat Zainab suami yang lebih mulia dari semua yang ada di muka bumi ini. Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi tatkala kita taat sama Allah, taat sama Rasulnya dalam perkara-perkara yang mungkin kita sebenarnya nggak kepingin ya, berat ya. Tapi di balik itu pasti ada hikmah yang lebih besar. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Hadza wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.